Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Good Igniter 4. Nah, di video kali ini aku akan lanjutkan tentang pembahasan controller. Jadi kalau kalian jeli kemarin ketika aku bikin controller, aku itu copy punya base controller. Nah, di base controller sini kemarin aku copy. Dan kalau kalian juga ingat, aku jelaskan bahwasanya untuk kaidah pembuatan controller itu tidak boleh ada huruf kapital selain nama depannya. Jadi kalau siswa detail kemarin aku bilang tidak boleh lagi ada huruf kapital seperti detail gini, nggak boleh, cuman bolehnya siswanya aja yang huruf kapital. Nah, sedangkan di CI ya, kalau kalian lihat dengan jeli disediakan dua controller ketika kita pertama kali ngebikin project secara defaultnya. Jadi ada base controller dan home controller. Sedangkan untuk base controller dia malah huruf kapital nih kontrolernya. Kok gitu? Nah, di sini aku akan jelaskan tentang hal ini. Jadi pertama adalah untuk base controller ini adalah controller kaidah pembuatan controller yang sama persis dengan di user guide di CI. Makanya aku kemarin bikin siswa itu menggunakan base control ini yang aku copy. Sedangkan yang home itu berbeda sendiri, dia tidak pakai metode seperti itu. Nah, kenapa base control itu beda sendiri? Ya karena memang base control ini adalah controller bawaan dari CI-nya dan memang ini dikhususkan untuk kita. Nah, di sini dia digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan loading komponen. Bisa dibilang kalau kalian mau menggunakan helper misalnya yang selalu berulang-ulang, tentu kalian tidak efisien kalau kalian ngeloadnya itu di masing-masing controller. Misal di sini aku sudah punya controller ya, bukan control sih, helper. Di sini aku punya helper, yaitu mat helper. Aku namakan. Nah, ketika aku di siswa, kita ke siswa ya. Nah, ketika aku ke siswa di sini, aku ingin ngeload helper, maka aku bisa menggunakan cara yang seperti ini, protected. Di sini kita pakai mat, ya, pokoknya mat helper. Setelah itu ketika aku mau pakai, maka di sini echo add number ya untuk kelasnya. Setelah itu 1 2. Nah, 1 3. Mat helper. Ini aku edit dulu ya. Oke, ini dia 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi untuk mengload helper kita bisa menggunakan cara seperti ini, atau juga kalian bisa menggunakan di construct helper, memanggil dengan function helper, setelah itu mat. Nah, bisa, atau juga kalian bisa langsung di dalam indeksnya, di dalam metodenya sendiri. Nah, kayak gitu untuk ngeload helper. Nah, jadi pertanyaan adalah kalau kalian punya helper yang selalu di load, tentunya kalian harus menambahkan ini masing-masing controller. Jadi nanti kalau kalian siswa kelas, nanti kalian harus ngeload lagi si helper ini. Nah, untuk mengantisipasi pengulangan-pengulangan seperti itu, maka CI itu menyediakan metode base controller. Jadi nanti untuk beberapa controller yang menggunakan komponen yang sama, maka kalian bisa mewarisi controller dari base controller ini. Makanya di sini ada contoh home. Dia beda sendiri karena dia mengextend controller kelas dari base controller. Jadi base controller ini yang jadi induknya lagi. Kalau base controller itu punya induk yaitu controller, CI controller. Sedangkan home dia punya induk base controller. Nah, punya parentnya di sana. Jadi ada dua metode untuk membuat controller. Jadi kalau siswa ini kita tidak mau ngeload helper misalnya, ya kita refresh, dia error karena tidak ada untuk class add number-nya. Nah, kalian bisa meloadnya di dalam base controller ini, mat. Nah, setelah itu untuk siswa itu kalian ganti extend-nya jadi base controller, dan untuk use ini kalian hapus, sudah. Ini sudah bisa ngeload base controller. Nah, gitu. Jadi base control ini adalah controller yang bisa dibilang memudahkan kita dalam auto load. Bisa di sini macam-macam. Untuk di base controller ini ada helper. Setelah itu kalau kalian mau ngeload models di sini juga bisa. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena di CI4 itu tidak ada lagi proses auto load seperti di CI3. Di CI3 kalau kita mau load helper secara berulang itu bisa di auto load. Nah, sekarang di sini nggak ada. Jadi seperti itu untuk pembuatan controller. Kalian bisa menggunakan cara yang
seperti siswa sebelumnya yang aku jelaskan di video sebelumnya, atau kalian menggunakan base controller sebagai parent atau induk dari controller kalian. Jadi ada dua metode, dan biasanya kalau aku sendiri biasanya pakai yang base controller karena ini lebih mudah bagiku untuk ngelut hal yang sama-sama aja gitu. Jadi lebih efisien buat kita, karena ketika kita sudah menginduk sesuatu, artinya kalau ada masalah untuk loadnya atau menambah loadnya, kalian tinggal tambahkan aja di base controllernya nanti. Jadi seperti itulah untuk caranya.